Kalau hatinya sudah penuh dengan urusan dunia, dari semenjak bangun sampai dia tidur kembali, tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah urusan dunia. Disitulah para ulama mengatakan sebagaimana rumahmu yang penuh dengan barang tidak bisa lagi dimasukin. Dan akhirnya gagalnya seseorang mendapatkan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang duduk di masjid membutuhkan hidayah, sebagaimana mereka yang di luar masjid. Orang yang bertato membutuhkan hidayah, sebagaimana orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain pun membutuhkan hidayah. Makanya sampai kita jumpai, hatta Rasulullah pun selalu dan senantiasa meminta hidayah pada kehidupan beliau kepada Allah dengan apa yang beliau ucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina, untuk merujuk kepada satu makna penting. Hidayah itu sebagaimana air, tidak ada orang yang tidak membutuhkan hidayah. Yang ketiga, kita sudah mempelajari poin yang penting pula. Sesungguhnya mendapatkan hidayah itu terkadang datangnya pada sesuatu yang gampang. Yang paling sulit adalah bagaimana menjaga hidayah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena banyak perkara yang bisa menggelincirkan seseorang dari perjalanan dia untuk menjaga hidayah itu. Karena kehidupan itu ibaratnya sebagaimana kita berjalan di atas lantai yang basah, mudah terpeleset, sehingga orang begitu mudah mendapatkan hidayah tetapi belum tentu mampu menjaga hidayah itu sampai detik di akhir kehidupannya. Banyak perkara yang menjadikan orang tergelincir pada perjalanan dia menggenggam hidayah. Dan salah satunya adalah orang yang merasa ujub terhadap amal yang telah dia lakukan, menjadi salah satu sebab penting tergelincirnya hidayah dari kehidupan dia. Kalau orang sudah merasa ujub dan merasa bangga dengan apa yang telah dia capai pada penghambaan dia kepada Allah. Godaannya manusia kalau tidak beribadah dikepung dengan berbagai macam syahwat, berzina, minum khamar, makan riba. Tapi godaannya manusia ketika dia meninggalkan perkara-perkara syahwat, maka dia akan mendapatkan godaan. Kalau tidak godaan syubhat, maka dia mendapatkan godaan pada hatinya. Dia merasa ujub, lalu terpedaya dengan ibadah yang telah dilakukan. Ujub yang menjadikan dia terpedaya, itulah yang menjadikan dia gagal menggenggam hidayah. Karena Allah paling benci kepada mereka yang beribadah lalu merasa ujub dengan ibadah yang telah dilakukan dan telah dikerjakan. Bapak dan Ibu, makanya mari kita lihat bagaimana seorang ulama besar, Syekhul Islam, beliau itu menggunakan ayat di dalam surat Al-Fatihah untuk mengobati penyakit ini. Makanya karena penyakit ini termasuk penyakit yang berbahaya, yang sering menjangkiti orang yang berjubah, orang yang sudah melakukan sunnah, orang yang sudah di shaf yang pertama. Makanya kita harus mengerti, para ulama pun menyadari tentang perkara ini. Makanya Syekhul Islam itu sering meruqyah dirinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Makanya saya membaca tulisan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau saya sakit, saya meruqyah diri saya dengan membaca Al-Fatihah, dan dengan izin Allah sembuh. Yang kedua, saya menjumpai guru saya. Kalau guru saya merasa ada beban pada hatinya ketika merasa amalnya banyak, maka yang dilakukan oleh gurunya Imam Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Taimiyah, maka beliau sering membaca Iyyaka nasta'in, diulang-ulang terus sembari beliau memegang dadanya. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami meminta pertolongan. Artinya untuk mengobati rasa sombong pada hati atas ibadah yang telah dilakukan. Bahwasanya ibadah kamu itu bukan karena kehebatan kamu, tapi ibadah yang kamu lakukan semata-mata pertolongan Allah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu kalau beliau merasakan dua, yang pertama dia merasa riya atau merasa cinta sama dunia, maka beliau membaca Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya hidup saya itu bukan untuk mencari tepuk tangan manusia. Hidup saya itu bukan untuk mencari dunia, sehingga saya menjual ibadah akhirat saya untuk dunia. Makanya beliau meruqyah dirinya ketika ada penyakit hati itu boleh meruqyah diri kita dengan ayat. Jadi bukan hanya penyakit fisik, penyakit hati pun meruqyahnya dengan ayat. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Dan kalau merasa sombong dengan apa yang telah dicapai ketika melihat tadi malam kita tahajud, hari ini kita puasa sunnah, sedekah sudah kita berikan, lalu setan datang pada hati kita dan membuat kita kagum dengan apa yang telah kita lalui pada ibadah yang telah kita kerjakan, maka
itulah yang kita bisa contoh. Kita meruqyah diri kita dengan membaca iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, untuk memberikan kepada kita tentang sebuah pelajaran besar, bahwasanya ujub dan kesombongan itu bisa dihilangkan dengan kita mengimani dan meyakini bahwasanya ibadah itu semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, itu yang menjadikan kita memahami menjaga hidayah itu terkadang jauh lebih sukar daripada proses mendapatkan hidayah. Yang keempat, yang menjadi pembahasan kita yang terakhir pada surat Ali Imran yang ke-8, yaitu adalah ketika kita menjumpai bahwasanya di dalam berbicara masalah hidayah, ada faktor-faktor yang menjadikan orang itu begitu sulit mendapatkan hidayah. Padahal hidayah itu tidak dibagikan oleh Allah secara eksklusif, tetapi dibagikan oleh Allah secara inklusif. Allah tidak pernah bakhil terhadap rezeki sebagaimana Allah tidak pernah bakhil terhadap hidayah. Hidayah itu dibagi rata sebagaimana Allah membagi air hujan pada permukaan bumi. Sehingga setiap makhluk itu pada dasarnya bisa mendapatkan hidayah. Ketika seseorang pada kehidupan mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak ada yang disalahkan kecuali dirinya sendiri dan tidak ada yang patut dicela kecuali dirinya sendiri. Karena memang hidayah itu kayak hujan. Tetapi manusia sendiri yang memakai payung untuk menahan air hujan hidayah yang Allah berikan. Jadi kalau hidayah itu dikatakan oleh para ulama sebagaimana air hujan, manusia sendiri yang tidak mau menerima air hujan itu ketika mereka memakai payung untuk menahan setiap tetesan air hidayah yang Allah bagikan. Hidayah itu dibagikan kepada setiap hati yang terbuka. Tetapi manusialah yang menutup pintu hatinya sampai dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kalau manusia sendiri yang memakai payung ketika guyuran air hidayah Allah bagikan kepada manusia, sekarang apa sih yang kita harus mengerti yang menjadikan seseorang begitu sulit untuk mendapatkan hidayah? Ya, maka kita sudah mempelajari setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, ikutin akal. Yang kedua, taklid buta, fanatik buta. Yang ketiga, yaitu pengaruh teman yang buruk. Dan kita sekarang mempelajari yang keempat. Yang keempat, para ulama mengatakan kepada kita, ketika hidayah itu diibaratkan air hujan dan manusia sendiri yang membawa payung untuk menampik air hujan hidayah yang dibagikan oleh Allah kepada manusia, sekarang apa faktor yang keempat yang menjadikan manusia menampik perjalanan hidayah yang sudah Allah kirimkan dalam kehidupan kita? Maka yang keempat adalah ketika manusia telah menjadi budaknya dunia. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang menjadikan tertolaknya hidayah, tertutupnya satu pintu, ketika hatinya sudah penuh dengan urusan dunia, sehingga tidak lagi bisa menerima sesuatu yang datang dari Allah. Ketika dia membuka hatinya untuk urusan dunia, untuk urusan material, penuh dengan barang-barang dunia. Kalau sudah penuh barang-barang dunia, maka tidak bisa lagi masuk itu hidayah. Karena hidayah membutuhkan space yang besar di dalam hati kita. Bapak, kalau lemarinya kecil, membeli pakaiannya banyak, maka membeli pakaian baru sudah tidak bisa ditempatkan lagi ke dalam lemari kita. Maka sesungguhnya ketika manusia itu memiliki hati, Allah membuat kepada manusia pilihan. Mana yang kamu pilih? Ketika pilihan manusia jatuh kepada dunia, ketika pilihan itu jatuh kepada material yang terus dia pikirkan dan dia terus menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar pada hidupnya, maka ibarat lemari dia telah penuh dengan barang dan akhirnya tidak bisa menerima barang-barang tambahan untuk dimasukkan kepada lemari itu. Hati kalau sudah condong kepada dunia, maka ibarat hati itu sudah penuh dengan beban, Pak. Karena tidak ada beban yang paling berat kecuali beban ketika manusia sudah tersengat dengan dunia. Kalau hatinya sudah penuh dengan urusan dunia, dari semenjak bangun sampai dia tidur kembali, tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah urusan dunia. Disitulah para ulama mengatakan sebagaimana rumahmu yang penuh dengan barang tidak bisa lagi dimasukin. Dan akhirnya gagalnya seseorang mendapatkan hidayah. Bukan karena Allah pelit, enggak. Tapi dia lebih memilih untuk membuka hatinya dan mengisi barang yang tidak bermanfaat dari urusan tetek bengeknya dunia, dan menjadikan akhirnya hidayah itu ditutup pintunya oleh hati kita ketika hati kita sudah letih dengan membawa beban pada urusan dunia. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh itu berarti merupakan salah satu yang mementahkan perjalanan hidayah. Sekarang mari kita bahas. Makanya disinilah kita akhirnya menjumpai dari apa yang disampaikan di dalam satu riwayat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya kecintaan kepada dunia itu pangkal dari semua kerusakan itu ya dunia itu.
Makanya kalau kita telusuri semua kerusakan yang terjadi pada kehidupan manusia itu selalu memiliki kaitan erat pada urusan dunia. Tidaklah perzinahan terjadi, pembunuhan, perselisihan, permusuhan, sampai hasadnya para dai. Kalau ditelisik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu sebenarnya merupakan sebuah perkara yang selalu berkaitan tentang urusan dunia. Makanya sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Dunia itu merupakan pangkal dari semua kerusakan. Tidak ada kerusakan yang terjadi dan menimpa pada kehidupan manusia kecuali selalu ada kaitannya dengan urusan dunia. Karena dunia itu kalau sudah diberikan rasa cinta yang terlalu besar itu selalu meminta tumbal. Tumbalnya itu apa? Perempuan yang membuka pakaiannya itu tumbalnya kalau dunia sudah dijadikan menjadi obsesi terbesar pada hidupnya. Perselisihan antara kakak dan adik itu tumbalnya kalau sudah menjadikan dunia itu sebagai bagian dari obsesi terbesar pada hidupnya. Bahkan bertengkarnya seorang dai dengan dai terkadang kalau dibedah pun kadang-kadang tidak lepas dari sebuah tumbal yang bernama dunia untuk mendapatkan kenikmatan dari seseorang yang tidak didapatkan kenikmatan itu pada orang yang hasad. Sehingga akhirnya betul, inilah perkara yang menjadikan kita seseorang itu mukmin harus betul-betul meraba diri kita. Sebesar apa diri kita di dalam menempatkan urusan dunia, maka pada perkara itulah kita nanti akan mendapatkan sebesar apa kita mendapatkan hidayah. Karena sekali lagi tidak ada manusia di timur dan di barat, tidak ada manusia di selatan ataupun di utara. Ketika dia tidak mendapatkan hidayah, bukan karena dia susah memahami kebenaran, bukan. Karena kebenaran itu gampang difahami. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya itu gampang difahami. Karena itu merupakan hidayah yang Allah mudahkan. Kalaulah ada dosen yang gampang menerangkan satu teori karena dia pengalaman di dalam mengajar, itu dosen. Allah itu Khalik yang paling mengerti bagaimana memudahkan setiap kebenaran untuk dimengerti setiap manusia. Kok ada manusia tidak mendapatkan hidayah? Salah satu di antara hal yang harus didiagnosa adalah sebesar apa hatinya ketika menerima dunia. Beban kepada dunia itulah yang menjadikan akhirnya hati tidak bisa dimasuki. Hatinya tidak bisa dimasuki dengan perkara kebenaran ketika sudah penuh dengan hidayah. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita akhirnya akan membahas kapan seseorang itu dinilai secara sah dan meyakinkan, confirm bahwasanya dia budaknya dunia. Dan ini harus kita raba untuk diri kita supaya kita mampu untuk melihat diri kita, mendiagnosa diri kita. Apakah kita termasuk mereka yang mendapatkan 4 perkara ini pada kehidupan mereka. Karena inilah sejatinya yang menjadikan perjalanan hidayah mentah datang pada kehidupan kita dan akhirnya seseorang itu gagal mendapatkan hidayah. Para ulama lalu menerangkan kepada kita setidaknya ada 4 poin yang bisa dijadikan indikator untuk menilai diri kita ini budaknya dunia ataukah tidak. Menilai diri kita ya. Sekali lagi saya tidak akan pernah bosan mengingatkan ilmu untuk menilai diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Saya tidak mau setelah kita mempelajari itu kita akhirnya nanti melihat tetangga kita ini budak dunia, ini budak dunia, ini budak dunia. Tapi untuk menilai diri kita, mari kita memperhatikan karena sesungguhnya dunia merupakan beban yang melelahkan, meletihkan, dan sesungguhnya urusan dunia itu menjadikan hati kita penuh dan akhirnya kita tidak bisa memasukkan barang-barang hidayah yang Allah kirimkan secara merata pada kehidupan manusia. Maka tidaklah disebut seseorang itu budaknya dunia kecuali karena 4 indikator yang muncul pada kehidupannya. Kalau ini muncul, kita wajib segera benah untuk menyembuhkan hati kita dari sengatan bernama dunia. Karena sengatan yang paling mematikan adalah sengatan dunia, melebihi sengatan kalajengking, ular, dan lain sebagainya. Yang pertama, kapan seseorang itu secara sah dan meyakinkan, confirm bahwasanya dia itu budaknya dunia? Yang pertama, yaitu adalah orang tersebut menjadikan seluruh aktivitasnya baik dalam urusan mubah atau urusan akhirat pun diniatkan hanya untuk mendapatkan dunia. Beda ya Pak, kalau urusan mubah boleh nggak kita meniatkan untuk dunia? Boleh, wajar. Bapak bekerja, saya berdagang, saya berbisnis, Bapak juga beraktivitas. Dalam urusan mubah kita boleh untuk memperoleh dunia. Karena memang sesungguhnya salah satu di antara kultur keimanan supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Dalam perkara mubah tentunya kita diperintahkan untuk mencari karunia yang datang dari Allah.
Bahkan kita tidak boleh menyibukkan kita dalam ibadah, tetapi kita tidak mencari karunia yang datang dan disebar oleh Allah di atas permukaan bumi dalam urusan yang mubah. Makanya pada waktu kita melihat sholat Jumat, Allah wajibkan kepada kita, Allah menyampaikan di akhir surat Al-Jumat, 2 ayat yang terakhir, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, berzikirlah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Itu perintahnya Allah dalam perkara yang mubah. Ya, jadi dalam perkara yang mubah silahkan bekerja, silahkan berikhtiar, silahkan berusaha untuk mendapatkan karunia Allah, dan karunia itu kita niatkan untuk menegakkan tulang kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Itu tidak ada masalah. Bahkan itu terkadang bisa menjadi wajib ketika sifat kita mencari rezeki supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain dan bisa membantu orang lain. Ini kita paham. Lalu kapan seseorang itu dinilai sebagai budaknya dunia? Tersengat oleh dunia? Yaitu adalah ketika dia menjadikan perkara mubah dan perkara ibadah pun yang harusnya untuk akhirat, dia niatkan dan tidak ada yang dia lakukan dari semua perkara ibadah itu, kecuali ibadah itu pun dijual untuk mendapatkan kenikmatan urusan dunia. Sehingga akhirnya ibadah akhirat, yang mana ibadah akhirat itu diletakkan pada satu tujuan yang agung, Pak. Ibadah akhirat itu memperbaiki kehidupan kita kelak di akhirat. Itu pun ibadah akhirat ditarik, itu ketinggian ibadah akhirat itu ditarik dengan paksa oleh mereka yang mencintai dunia, dijadikan ibadah akhirat itu tujuannya untuk mempertahankan dan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sampai ibadah akhirat yang ditujukan mencari ridhonya Allah pun rusak, disebabkan dia menempatkan itu hanya untuk mendapatkan urusan dunia. Bapak kerja ngikutin training bagaimana supaya bisnisnya sukses dan berhasil, silahkan. Dan itu tidak secara serta-merta disebut sebagai budaknya dunia. Tapi kapan seseorang disebut budaknya dunia? Kalau kamu sudah sholat, sedekah, sholawat, dan seluruh rangkaian ketaatan yang kamu lakukan dan kamu kerjakan dalam setiap ibadah akhirat, di mana ibadah akhirat itu diniatkan untuk membangun akhirat yang lebih baik, tapi kita rusak ibadah akhirat yang sudah ditinggikan oleh Allah, lalu meniatkan itu untuk urusan dunia. Maaf, sampai urusan nyekolahkan anak pun, kalau orang sudah tersengat oleh dunia, mereka nyekolahkan anak pun karena dunia. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yari raihatal jannah. Makanya sampai Nabi mengatakan, siapapun orang yang mencari ilmu, yang seharusnya niat mencari ilmu itu karena Allah, tapi dia niatkan ketika dia mencari ilmu hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, lam yari raihatal jannah, maka Allah saking bencinya tidak mengizinkan dia untuk mencium baunya surga, karena dia di dalam hatinya ibadah akhirat pun sudah ditujukan untuk mendapatkan dunia. Ini hati-hati, Pak. Ya. Makanya kita menjumpai yang menjadikan ibadah kita nggak diterima itu bukan hanya semata-mata riya. Ketika kita meniatkan ibadah itu hanya untuk mendapatkan pujian manusia, betul, riya itu musuhnya ibadah. Saya beribadah supaya dipuji oleh Pak Heri, Pak Adnan beribadah supaya saya puji ketika beliau beribadah, itu riya. Tapi selain riya itu ada lagi penyakit yang merusak kehidupan ibadah kita. Dan itu apabila dilakukan oleh seseorang, maka secara sah dan confirm bahwasanya itu menjadikan dia itu budaya dunia. Apa itu? Ketika memasukkan dunia menjadi tujuan dari seluruh apa yang dia lakukan pada ketaatan dia, maka itu yang menjadikan seseorang disebut sebagai abdud dinar. Dia itu hambanya dinar. Sampai ibadah akhirat yang sebenarnya Allah syariatkan kepadanya untuk membangun bagaimana kehidupan di surganya, dia tarik, dia tampek kehidupan akhiratnya untuk cukup bagaimana dari ibadah itu mendapatkan kehidupan dunia. Padahal saya sudah sering mengingatkan kepada diri saya dan mengingatkan kepada kita semuanya, Pak. Dunia itu dibagi, Pak. Bukan berdasarkan ibadah, maaf. Dunia itu dibagi bukan berdasarkan dunia. Sudah berulang-ulang saya menyampaikan ini menjadi penasihat untuk menjadi self-reminder saya dan nasihat untuk diri saya. Dunia itu tidak dibagi berdasarkan ibadah, Pak. Kalau dunia dibagi berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman tidak layak membeli baju dan hingga membeli dan mendapatkan mobil, Pak. Tapi karena ibadah, karena dunia itu tidak dibagi karena ibadah, karena dunia itu dibagi sesuai takaran takdir yang ditetapkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menakar setiap takdir rezekinya manusia sesuai kebutuhannya.
Pak Heri berapa, Umar Mita berapa, Pak Dwi berapa, Pak Agus berapa, semuanya telah ditakar oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah sesuai takaran itu. Adapun dunia tidak terpengaruh oleh ibadah kita. Karena sesuai dengan takaran takdir. Kalau kita mengetahui secara yakin di dalam akidah Ahlussunnah bahwasanya dunia tidak dibagikan berdasarkan ibadah kita, lalu kenapa kita harus mengorbankan sesuatu yang telah dijatah takarannya oleh Allah, lalu kita merusak sholat tahajud kita, merusak puasa kita, merusak sedekah kita, hatta sholawat kita kepada baginda Nabi yang paling kita cintai untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul, lalu kenapa itu rusak untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia? Di balik mobil yang kita kagumi ada sholawat kah? Di balik rumah besar yang kita inginkan, di situ harus kita bersolawat kah? Di balik setiap tanah-tanah besar di pinggir jalan yang pingin kita beli, haruskah kita bersolawat? Bukankah bersolawat itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi untuk memantaskan diri kita berjumpa dengan Rasulullah, dan supaya kita mampu memantaskan diri kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Sejak kapankah urusan sholawat itu menjadi rusak hanya karena urusan dunia? Dan sejak kapankah orang yang tidak beriman mereka bersolawat sampai mendapatkan kelapangan hartanya? Apakah Nabi yang mengatakan kepada kita bahwasanya kalau kamu ingin dapatkan rumah ini, kamu ingin mendapatkan mobil ini, maka perbaikilah di dalam kamu bersolawat kepadaku? Maka ini yang kita khawatirkan, apa yang disampaikan oleh ulama. Dan inilah salah satu di antara yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi. Makanya para sahabat Nabi, saya sudah pernah menyampaikan di sini, surat yang paling berat dirasakan oleh para sahabat Nabi itu apa? Surat Hud, Pak. Itu paling berat. Tasyayyaba bihi asy'arun Nabi. Kata Imam Ibnu Katsir, turunnya surat Hud itu membuat Nabi itu beruban. Surat Hud itu membuat Nabi itu beruban. Tidaklah satu perkara yang membuat rambutnya Nabi beruban itu kecuali karena perkara yang berat, karena ubannya Nabi tidak banyak, Pak. Kalau kita kan uban karena tua, semuanya kelihatannya ringan gitu ya. Kalau Rasulullah itu ubannya tambah karena sesuatu yang berat. Di antara surat Hud yang berat itu, apa ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayat yang paling berat dirasakan oleh para sahabat itu apa? Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dalam surat Hud, yang sering diulang-ulang oleh para sahabat kalau mereka membacanya, karena mereka selalu terbata-bata ketika membaca ayat itu, Pak. Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama besar di antara kalangan tabi'in, itu memberikan testimoni dia. Kami menjumpai para sahabat kalau sudah membaca surat Hud, nafas mereka sudah mulai berat. Dan yang paling berat di antara para sahabat itu ketika sudah melewati satu persatu ayat di dalam surat Hud, yang paling berat ketika melewati ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Tolong dibaca, Pak Heri. Lima belas. Berikan balasan itu atas pekerjaan mereka dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan. 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat, Pak, maaf tadi bukan 11, 15 dan 16. Ayat yang dikatakan pada testimoni yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, di mana para sahabat itu sudah terengah-engah kalau membaca surat Hud, karena kandungan surat Hud itu berat-berat, Pak. Yang paling berat di antara deretan surat Hud itu ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini ayatnya tidak berdiri sendiri. Siapapun yang ingin mendapatkan kehidupan dunia, apapun itu, lalu diniatkan untuk dunia semuanya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasihkan kepadanya mereka dunia dan tidak dikurangi sedikit pun sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini memberikan closing statement dari apa yang disampaikan oleh Allah pada ayat yang ke-15. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tapi orang yang semacam ini tidak mendapatkan apapun kecuali neraka, sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka kerjakan. Itu yang menyampaikan Allah loh, Pak.
untuk kita semuanya. Untuk dai, untuk ustadz, untuk kiai, untuk setiap orang. Bahwasanya kita ini menjadi objek dari dua ayat ini. Makanya akhirnya menjadikan para sahabat itu khawatir. Makanya saya pernah nyampaikan di sini, para sahabat Nabi, kalau mereka mendapatkan kelapangan dalam urusan dunia, kadang-kadang mereka itu khawatir, Pak, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kami itu khawatir kalau urusan kelapangan, urusan kami dalam urusan dunia, itu menjadikan Allah membalas kami hanya di dunia dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Dan itu pula yang menjadikan Abdurrahman bin Auf itu berkata, kalau memakan kurma yang lezat, dia nangis, Pak, karena dua sebab. Satu, karena ingat kurma yang dimakan Nabi jauh lebih buruk daripada kurma yang dimakan para sahabat setelah wafatnya Nabi. Yang kedua, mereka khawatir, jangan-jangan kurma yang bagus ini membalas kebaikan kami di dunia dan tidak ada lagi sisanya di akhirat. Ketika kita tidak menyadari di balik setiap ibadah itu hanya untuk mendapatkan dunia. Dan kita tahu, Pak, dunia di sisi Allah itu kayak apa? Sebagaimana sayapnya seekor nyamuk. Dan Allah murka kalau ridhonya yang berujung kepada rahmat dan surga disetarakan dan disejajarkan dengan urusan yang di pandangan Allah itu sebagaimana sayap seekornya. Nah, itu yang menjadikan kita harus mulai meraba. Loh, ibadah saya untuk apa? Bukan berarti setelah ini kita tidak beribadah. Oh, nggak ada hubungannya dengan dunia, ya sudahlah. Ibadahnya nggak usah terlalu banyak. Enggak gitu. Tapi disitulah kita akhirnya memahami betul. Inilah salah satu hal yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, bukan yang kita khawatirkan hanya pada riya yang bisa menghancurkan ibadah itu. Tapi yang kita khawatirkan adalah apakah saya beribadah ini betul-betul karena akhirat ataukah hanya untuk menyelamatkan investasi dan apa yang saya miliki pada urusan dunia. Dan itu sejatinya yang harus menjadi sebuah pertanyaan besar pada kehidupan kita. Makanya kalau orang sudah semacam ini susah, Pak, mendapatkan hidayah. Sulit dia akan merasakan hidayah. Saya yakinkan betul. Bapak tidak sholawat, Bapak tidak sholat pun, kalau memang takdirnya 30 miliar datang itu 30 miliar. Dalam kondisi tertunduk-tunduk dunia itu. Kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk kita. Tapi ingat, dengan sholat, dengan sholawat, dengan sedekah kita mendapatkan rezeki, Pak. Dan rezeki itu lebih tinggi daripada kedudukan dunia. Rezeki itu apa? Rasa kecukupan. Kita mendapatkan ketenangan dalam hidup, kita mendapatkan kecukupan, kita mendapatkan kelapangan, itu rezeki. Dan rezeki itu memang sejatinya didapatkan dari setiap ketaatan kita. Dunia didapatkan karena takaran takdir. Nah, itu yang sudah pernah sampaikan ketika kita membedakan antara dunia dengan rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan seseorang itu secara syah confirm bahwasanya dia itu adalah menjadi budak dunia dan mengisi hatinya itu dengan dunia yang banyak sampai akhirnya tidak bisa masuk lagi hidayah pada serambi hatinya. Yang kedua, yaitu adalah ketika dia memberikan prioritas besar dalam urusan dunia sampai akhirnya seluruh waktunya habis untuk mendapatkan dunia itu. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya salah satu di antara karakteristik penduduk neraka itu adalah ketika di waktu siang dia sebagaimana keledai, dia terus mencari makan, tapi ketika malam susah. Mereka malam itu sebagaimana mayat. Artinya orang itu terkonfirmasi secara sah dan meyakinkan sebagai budaknya dunia itu kapan? Yang kedua, kalau seluruh waktunya habis untuk urusan dunia. Nah, tentunya kita kan sudah mengetahui mencari dunia untuk menegakkan tulang kita beribadah kepada Allah adalah kewajiban. Tapi itu ada takarannya. Makanya Rasulullah membuat takaran yang indah ketika seseorang itu mencari dunia, yaitu sebagaimana burung taghdu himasan wa taruhu bitonan. Perginya pagi dalam kondisi kosong, pulangnya sore dalam kondisi sudah penuh. Ada takaran waktu yang sudah disampaikan oleh Nabi di dalam pilihan kata yang disampaikan Nabi di dalam hadis ini, Pak. Tapi beda, orang kalau sudah terkonfirmasi oleh budaknya dunia itu apa? Yang kedua, yaitu adalah mereka habis-habisan waktunya untuk terus mengejar dunia itu, sehingga akhirnya tidak ada takaran waktunya dari pagi sampai tengah malam dan terus habis untuk urusan itu. Maka kata Rasulullah dengan bahasa yang lebih spesifik adalah mereka ketika siang kayak keledai, malamnya sebagaimana jusah. Jusah itu sebagaimana bangkai, Pak, karena sudah kelelahan, keletihan. Ketika malam mereka tidak mampu bangun untuk bertemu dan bermunajat kepada Allah, karena seluruh waktu dan energi yang dia miliki harus terus diberikan kepada urusan dunia itu.
Nah, itu menjadi yang kedua. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, kalau ada seseorang itu tidak mampu melaksanakan tahajudnya, qiyamul lailnya, itu pasti karena kemaksiatan di waktu siang. Kemaksiatan di waktu siang itu, kata para ulama, bukan semata-mata berzina, minum khamr, bukan. Tapi ketika kamu sudah habis-habisan memikirkan dunia, itu pun termasuk sebuah kemaksiatan. Dan akhirnya kemaksiatan itulah yang menjadikan kita tidak mampu dibangunkan dari panjangnya tidur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mereka, Imam Nawawi juga menyampaikan, tidaklah mereka yang dilewatkan dari sholat qiyamul lail yang harusnya mereka lakukan ketika menghadap kepada Allah pada sepertiga malam ketika Allah turun ke bumi, kecuali itu penyebab gagalnya adalah tarikan dunia di waktu siangnya. Insyaallah ya. Dulu banyak orang menyangka maksiat di waktu siang itu adalah mungkin mencium perempuan, mungkin minum khamr. Bukan, Pak. Itu memang juga menyebabkan gagalnya seseorang untuk melaksanakan dan bangun di tengah malam. Tapi termasuk dosa yang besar yang menjadikan gagalnya manusia untuk bangkit dari tidurnya mereka di waktu sepertiga malam, yaitu karena kemaksiatan pada urusan dunia yang terus diberikan prioritas pada perjalanan hidupnya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya seseorang itu dikatakan sebagai budaknya dunia yang kedua. Siangnya kayak macan, kemanapun mendengar suara dunia dia pasti mendatangi, tapi malamnya terus menjadi bangkai. Makanya itulah yang menjadikan kita menasihati diri kita, mendisiplinkan kehidupan malam itu salah satu di antara sifat dari para penghuni surga yang berjalan. Jauhnya lambung mereka dari tempat tidur mereka di waktu malam. Makanya malam yang paling dicintai oleh Nabi itu malamnya Nabi Dawud. Malamnya Nabi Dawud itu dibagi menjadi 3, karena yang dicintai dan dicontoh oleh Nabi dari baginda Nabi Dawud itu 2 perkara. 1, puasanya yang disebut dengan puasa Dawud. Yang kedua, pembagian malamnya. Makanya Nabi Dawud membagi malamnya itu menjadi 3 porsi. 1, habis isya tidur, di pertengahan malam bangun bermunajat kepada Allah, lalu di akhir malam itu tidur kembali untuk beristirahat sampai subuh itu datang. Kenapa kita disunahkan untuk tidur menjelang subuh, Pak? Karena begitulah Rasulullah SAW membagi malamnya, itu jawaban pertama. Yang kedua, untuk menghindarkan kita dari sifat riya, supaya tidak kelihatan bahwasanya semalaman kita sudah sholat, tapi orang menyangkanya kita baru bangun ketika adzan subuh. Nah, itu yang menjadikan akhirnya membagi malam itu menjadi 3. Saya ingat ya, ada salah satu pondok di daerah Jawa Tengah. Mereka mempraktikkan kehidupan 24 jam dalam kurikulum mata kuliah pondok itu dengan pembagian Nabi, Pak. Santri kalau habis isya nggak ada belajar, Pak, suruh istirahat. Habis isya dimatikan seluruh lampu, santri istirahat habis isya langsung. Makan didahulukan sebelum isya. Ya, al-asya qabla al-isya. Makan malam sebelum isya. Makan malam dalam bahasa Arab al-asya. Kemudian tengah malam mereka bangun, sholat qiyamul lail dengan sholat qiyamul lail yang ringan, baru setelah itu porsi untuk belajar antara jam 1:30 sampai sekitar jam 3. Setelah itu istirahat kembali 45 menit sampai 50 menit menjelang subuh. Waktu pagi kuliah lagi, tapi subuh ini kuliah, Pak. Nanti jam 10 berhenti, qailulah. Karena sesungguhnya tidur menjelang duhur disebut dengan qailulah. Kenapa kita disunahkan tidur menjelang duhur? Karena setan tidak pernah tidur siang. Jam 10 sampai duhur mereka tidur kembali. Dibaginya semacam itu. Dan itu berdasarkan kepada riwayat yang dicontohkan oleh Nabi. Itu yang menjadikan kita kembali kepada poin yang kedua. Dalam perjalanan seseorang itu mendapatkan hidayah, yaitu adalah ketika manusia itu ketika seseorang itu disebut sebagai budaknya dunia, yaitu adalah ketika mereka menghabiskan waktunya terus mengejar urusan dunia sampai akhirnya dia menjadi singa di waktu siang tetapi menjadi bangkai di waktu malam. Yang ketiga, kapan seseorang itu secara sah dan meyakinkan disebut sebagai budaknya dunia? Yang ketiga, tidaklah seseorang itu disebut sebagai budaknya dunia. Yang ketiga, dia tidak peduli mana yang halal dan haram ketika memperoleh harta itu. Ya. Min aina akhadal mal ahwa halalun am huwa haramun. Sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW,
Bahwasanya akan datang satu zaman ketika orang tidak peduli bagaimana dia mengambil hartanya, apakah halal ataukah haram. Lalu dia tidak peduli untuk memperhatikan apakah ini halal ataukah haram. Apapun itu harta, diambil atas nama apapun dan diberikan dalih dan pembenaran. Bahwasanya harta itu disebut dengan harta yang halal saja. Walaupun di balik harta yang dia genggam, dia dapatkan, itu adalah harta yang haram. Dan sebenarnya harta-harta yang haram semacam inilah yang senantiasa membuat kerusakan lebih besar daripada apa yang kita peroleh. Makanya seluruh cahaya ketaatan pada diri manusia itu rusak seiring dengan masuknya harta yang haram. Tumbal yang harus dibayar atas harta yang haram lebih besar daripada kenikmatan uang yang didapatkan ketika kita mendapatkan harta itu dari sesuatu yang haram. Makanya akhirnya dia tidak peduli apakah ini riba ataukah tidak. Makanya sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, janganlah lambatnya satu rezeki yang datang itu menjadikan kamu memotong kompas untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Karena memang kalau itu rezekinya datang, Pak. Nah, ini ada sebuah contoh yang disampaikan oleh ulama. Moga-moga kita ngambil pelajaran. Walaupun mungkin sebagian dari kita masih diuji, dan semoga kita mampu melewati ujian ini. Ulama itu mengatakan begini, kalau kamu sudah ditakdirkan bisa mendapatkan rumah, pasti rumah itu datang. Janganlah lambatnya rezeki rumah itu kamu dapatkan menyebabkan kamu potong kompas dengan cara yang haram, misal mengambil riba untuk mendapatkan rumah itu. Karena apa? Karena sejatinya kalau memang rumah itu milikmu, itu akan datang. Walaupun kamu tidak bersentuhan dengan riba sekalipun. Contoh kata ulama ini, Pak, mari kita mengambil pelajaran, karena nasihat itu sejatinya kita butuhkan semuanya. Ada seseorang ngambil rumah dengan cara riba. Jadi ada seseorang yang dia mengambil rumah dengan cara riba. Dia bayar itu cicilan ribanya selama 15 tahun. Setelah 15 tahun, akhirnya selesai. 15 tahun dilewati dengan membayar secara konsisten, continuity dia berikan pembayarannya. Akhirnya 15 tahun sudah dia dapatkan. Para ulama ini lalu mengatakan, sebenarnya rumah yang dia peroleh setelah membayar 15 tahun itu memang sudah ditakdirkan Allah menjadi miliknya dia. Tapi karena sebagian manusia tidak sabar untuk menunggu keputusan itu datang kepadanya, maka akhirnya sebagian manusia yang semoga Allah merahmati dan membimbingnya untuk bertobat kalau ini pernah terjadi, akhirnya menjadikan dia mengambil dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Padahal kalau itu miliknya, datang itu. Setelah 15 tahun Allah akan menghadirkan berbagai macam cara yang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tiba-tiba rumah itu miliknya dia. Cuma kata Rasulullah, janganlah lambatnya satu rezeki itu menjadikan kamu memotong kompas. Saya misalkan membeli motor, kalau itu rezeki saya, datang motor itu. Ada yang mengambilnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan cara riba. Dia membayar 3 tahun. Akhirnya setelah 3 tahun terpenuhi, lunas akhirnya cicilan yang dia berikan. Sebenarnya kalau dia menunggu sebentar dan bersabar, maka pada waktu tahun yang ketiga Allah akan hadirkan motor itu untuk dia. Makanya akhirnya dikatakan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi di dalam kitabnya Ahbabullah, beliau ini muridnya Syekh bin Bas, berkata beliau, kenapa dosa riba itu merupakan dosa yang banyak dilakukan masyarakat hari ini? Karena maunya instan, Pak. Karena keinginan untuk terburu-buru untuk memiliki sesuatu yang menyebabkan orang itu tidak bisa menampik pesonanya riba. Dan itu yang akhirnya kita jumpai. Makanya akhirnya salah satu di antara tanda yang menjadikan orang itu menampik perjalanan hidayah itu apa? Kalau sudah tidak peduli harta halal ataupun haram yang dia peroleh. Dan itu yang menjadikan akhirnya seseorang itu sulit untuk mendapatkan hidayah kalau sudah semacam ini. Makanya Masya Allah ya, di sini kita paham konsep kehidupan orang mukmin itu simpel. Dapat barang sesuai dengan kemampuan. Kalau memang belum datang kemampuan, sudah sabar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Kita hanya disuruh untuk menunggu di ruang tunggu. Ini saya sampaikan, Pak, kisah nyata. Wala uzaki nafsi Allah ya ahda. Saya tidak bermaksud mensucikan apapun di hadapan Allah. Kami dengan izin Allah ketika sudah memiliki rumah dakwah, membeli RKDS di jalan apa itu, Fadil? Alamanda, Pak. Kami survei kemana-mana saat itu. Sampai akhirnya ketemulah Alamanda itu. Pertama kali ditawarkan 6 miliar. Uang yang kami miliki sampai saat itu tidak sampai 6 miliar, Pak. Saat itu kami punya uang sekitar 3 miliar. Dari Samila Series yang diikuti oleh ribuan para santri. Jadi Samila Series itu memang kami buat pemakai HTM, Pak. Harga tiket masuk.
Pertama, supaya orang ketika belajar memberikan konsentrasi dan penghargaan. Biasanya kalau di Indonesia itu kalau gratis malah jadinya diremehin, Pak. Orang daftar tapi tidak pernah hadir. Yang pertama itu. Yang kedua, dari HTM itu dikembalikan lagi untuk umat. Membeli peralatan, membeli kantor dakwah dan semuanya tanpa kita harus meminta-minta sedekah. Dan kita jarang banget posting tentang masalah berikan sedekah terbaikmu. Karena apa? Alhamdulillah dari HTM yang diikuti oleh hampir 30.000 peserta secara online dengan sebuah komitmen yang mereka berikan. Uang di anggaran kita kalau tidak salah 3 miliar, Pak. Padahal saat itu kami sangat membutuhkan kantor sebagai studio besar. Nanti di sini sebagai ruang literasi, yang sana adalah sebagai studio. 3 miliar saat itu. Sampai akhirnya saya agak sempat punya keinginan cepat untuk membeli rumah itu. Akhirnya saya menawarkan proses murabahah, Pak. Bapak tahu murabahah? Murabahah itu orang membelikan rumah itu untuk kita, harganya mungkin 5 miliar, dijual kepada kita mungkin 6 miliar secara kredit, secara bertahap. Itu namanya murabahah. Tapi yang membelikan adalah pihak pemodalnya, dan kita membeli dari pemodalnya. Kita tidak membeli langsung, tapi kita membeli dari pemodalnya yang kita tawarkan atau yang kita tawarin kerjasama itu. Itu namanya murabahah. Alhamdulillah, Pak. Saya saat itu karena sangat ingin sekali, saya akhirnya pada saat itu ya sudahlah murabahah, tidak apa-apa. Mencari di antara jamaah yang punya kelapangan harta, menawarkan kepadanya murabahah, silahkan dibeli 6 miliar dan silahkan dia menaikkan harganya untuk kita bayar secara bertahap. Ya kalau bisa sih jangan tinggi-tinggi, walaupun kita tidak boleh menetapkan syarat, tergantung pemodalnya aja. Kalau dia mau membelikan berapa ya silahkan. 6 miliar dibeli, dijual ke kita 7 miliar, ya kita kalau memang ridho ya diterima, kalau tidak ridho ya dikerjasama dalam syura kembali. Akhirnya Pak, tidak lama Pak, dalam hitungan 1 pekan, 2 pekan sudah dapat orang yang siap bermurabahah. Orang yang siap bermurabahah kepada kita itu Masya Allah, unik murabahah yang ditawarkan kepada kita. Semoga Allah merahmati beliau. Ustadz, saya siap murabahah. Rumahnya itu berapa Ustadz? 6 miliar. Ya sudah, insya Allah pekan depan kita atur ketemu dengan beliau. Saya tanya, berapa Pak profit yang Bapak tawarkan kepada kami setelah membeli rumah itu 6 miliar? Beliau ngomong kepada kita, saya belinya 6 miliar, saya jualnya 5 miliar 500 juta. Jadi justru berkurang. Yang 500 juta adalah infak kami Ustadz untuk perjalanan dakwah. Masya Allah ya. Oke, khair, senang saya. Ketika sudah siap untuk tanda tangan murabahah, dalam beberapa hari saya kepikiran gitu. Saya berpikir, ya apa pantas nih dakwah itu punya utang gitu. Kok kelihatannya nggak pantas banget gitu. Walaupun murabahah Pak. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, ini betul-betul untuk kepentingan agama Allah kan. Sampai akhirnya saya istikharah. Dan dalam istikharah saya akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk, jangan murabahah. Akhirnya setelah istikharah saya telepon beliau. Saya berkata, Pak, maaf murabahahnya nggak jadi. Loh, kenapa Ustadz? Ayo bismillah jadi. Apa kurang? Dikurangi 500 juta. Saya kurangi lagi 750 juta. Enggak. Bukan masalah itunya, Pak. Sudah cukup. Kenapa Pak Ustadz? Karena saya tidak mau urusan dakwah itu membawa utang. Konsep saya lupa Pak dalam hidup saya itu. Ada uang rezeki kita beli, nggak ada uang kita bersabar. Tapi nanti kalau kejual sama orang, berarti bukan rezeki kita. Berarti bukan rezeki kita. Ustadz yakin nih, ini murah loh propertinya. Karena banyak orang yang bilang saya murah Pak. Justru yang ngitung adalah jamaah dari luar, ngitungin Pak. Ini dihitung, ini murah Ustadz kalau 6 miliar. Ada beberapa jamaah yang datang hitung, ini murah kalau 6 miliar. Murah ya Pak Hari ya? Pak Hari aja mengatakan murah. Jadi akhirnya, yakin Ustadz? Iya. Nanti kalau kejual orang, nggak apa-apa. Bukan rezeki kita. Qadarullah, saya ngomong sama bagian penjualnya. Penjualnya ini orang Arab, tapi maklarnya orang Jawa, orang Indonesia. Terus akhirnya saya ngomong, Pak nggak jadi Pak, murabahahnya saya nggak jadi karena nggak jadi murabahah. Ternyata penjualnya sangat berharap itu tetap terlaksana. Terus ngomong kepada saya, gimana Pak supaya bisa jadi? Ya kalau mau kasih term saya 6 bulan. Saya akan mengusahakan, berikhtiar. Kalau ternyata memang 6 bulan terpenuhi ya saya bayar. Kalau enggak ya silahkan tawarkan ke yang lain. Perjanjian kita berhenti. Mungkin saya harus mencukupkan yang ada di Bougainville saja.
Masya Allah. Sudah Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan karena apapun Pak, karena saya banyak maksiatnya, tapi karena saya yakin ini ada pertolongan Allah kalau kita yakin. Sudah Pak, akhirnya sudah jalan, qadarullahu ma yasha. Dari kekurangan 3 miliar itu tercukupi Pak dalam beberapa hitungan pekan. Dan alhamdulillah akhirnya terbelilah rumah tersebut secara cash. Apa pelajaran itu? Sekali lagi bukan karena kesolehan saya ini berusaha. Tapi saya menyampaikan kisah ini, terpaksa harus menyampaikan kisah ini adalah untuk memberi faedah pada kita. Konsep kehidupan orang mukmin itu sederhana kok. Janganlah lambatnya satu rezeki itu menjadikan kita itu memotong kompas untuk mempercepat rezeki itu dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Karena kalau memang sudah miliknya kita, datang itu Pak. Ada orang yang menggunakan riba sampai 10 tahun Pak. Dan akhirnya dia sudah selesai dalam 10 tahun. Sebenarnya itu datang kepadamu 10 tahun itu, pada waktu angka ke-10 mungkin Allah ngatur gimana itu bisa jadi milikmu. Tapi karena kita seringnya terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, itu yang menjadikan akhirnya kita menggunakan berbagai macam cara. Makanya disitulah kita akhirnya mengerti yang ketiga, seseorang itu terkonfirmasi sebagai budaknya dunia itu bagaimana? Ketika dia tidak memperdulikan cara. Yang keempat, yang terakhir, yang menjadikan akhirnya gagal untuk mendapatkan hidayah itu apa? Yang keempat, ketika orang itu sudah cinta kepada dunia, lalu merasa bahwasanya kewajibannya dalam hidup itu hanya untuk nyari dunia tok. Memakmurkan masjid, nggak ada waktu, ikut taklim, nggak ada kesempatan, didik anak, nggak ada waktu. Semuanya habis untuk urusan dunia. Kalau istrinya menyampaikan kepadanya, loh ini anak-anak dididik, loh saya ini nyari uang. Lalu dia menganggap dirinya itu sebagaimana kewajiban yang dibebankan ke pundaknya itu hanya nyari uang saja. Sehingga akhirnya pendidikan anak berantakan, semuanya menjadi berantakan, tidak pernah peduli tentang kaum muslimin, tidak pernah peduli tentang masjid, apa yang diberikan untuk masjid, rumahnya Allah. Karena bagi dia merasa bahwasanya kewajiban tertinggi dalam hidupnya itu ya hanya mencari uang itu. Padahal mencari rezeki itu salah satu di antara banyak kewajiban yang Allah bebankan pada kehidupan kita. Mengikuti kajian, konsisten mengikuti taklim, menyelesaikan materi kitab sebelum kita mati, menyelesaikan tilawatul Quran kita secara disiplin, itu termasuk kewajiban yang Allah bebankan dalam pundak kepada kehidupan kita. Tapi kalau orang itu sudah tersengat secara sah dan confirm dia itu budaknya dunia, dia menganggap hidupnya itu ya hanya untuk dunia saja. Sehingga semuanya itu menjadi lewat. Karena mengatasnamakan kewajiban mencari dunia. Akhirnya pertengkaran dengan istri, pertengkaran dengan anak disebabkan karena dia telah memberikan semuanya untuk dunia tanpa memperhatikan kewajiban yang lain. Anaknya tidak pernah dibawa ke masjid, kelingking kakinya tidak pernah ketemu dengan kelingking kaki bapaknya ketika di masjid. Anaknya tidak ngerti bagaimana doa yang benar itu kayak apa. Anaknya tidak pernah tahu artinya Allahu Akbar diucapkan berkali-kali di dalam sholatnya itu tidak paham. Anaknya tidak paham ketika masuk ke kamar mandi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais itu maknanya apa harus membaca itu. Dan itu semuanya hilang peredaran. Disebabkan dia mengatakan saya sibuk kerja untuk mencari dunia untuk kalian. Padahal itu salah satu kewajiban di antara banyak kewajiban. Biasanya orang semacam ini kalau dibicarakan tentang kondisi kaum muslimin ini di Palestina lagi kayak gini-gini, alah jauh banget sih bicarain Palestina. Yang real aja, yang dekat-dekat aja. Akhirnya mereka tidak punya kepedulian tentang itu. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita paham. Kalau seseorang sudah 4 perkara ini hadir, siapapun itu, dai atau enggak dai, ustadz atau enggak ustadz. Karena penyakit kecintaan kepada dunia itu bukan hanya melanda sama mereka yang di luar masjid. Ini hubud dunia itu penyakit yang bisa meraih siapapun. Hatta orang-orang yang berada di atas ranah syariat pun bisa terkena penyakit ini. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan tertampainya hidayah dalam kehidupan manusia. 4 itu. 1, dijadikan perkara mubah dan ibadah akhirat untuk dunia. 2, bagaimana seluruh waktunya itu habis untuk dunia sampai ketika di waktu pagi dan siang sebagaimana keledai, di waktu malam sebagaimana bangkai. Yang ketiga, tidak peduli halal dan haram. Yang keempat, yaitu adalah dia hanya merasakan kewajiban dalam hidup itu hanya mencari rezeki dan tidak lebih daripada itu. Inilah yang menjadikan akhirnya orang yang sudah tersengat dengan dunia ibarat orang yang memakai payung, Pak, ketika Allah sedang menurunkan hujan hidayah. Hidayah itu kayak air hujan, merata Allah bagikan. Pohon mangga tidak lebih berhak dari air daripada pohon rambutan. Pohon rambutan tidak lebih berhak dari air daripada pohon kelapa. Semuanya dapat jatah air yang sama.
Yang menjadikan manusia tidak mendapatkan hidayah, mereka yang memakai payung, Pak, ketika hujan hidayah Allah berikan. Manusia sendiri yang menutup hatinya sampai hidayah itu tidak dia peroleh. Dan itulah yang menjadi peringatan untuk kita. Ilmu menampar kita, ilmu mengkoreksi kita. Apakah saya budak dunia? Pertanyaan itu tidak layak ditujukan untuk orang lain. Pertanyaan itu ditujukan kepada diri kita. Bahkan orang yang bicara adalah orang yang paling layak untuk diberikan nasihat tentang apa yang terjadi ketika seseorang tersengat dengan dunia. Kalau 4 ini sudah datang, orang tidak peduli kebenaran, Pak. Nasihat tidak peduli kecuali nasihat yang menguntungkan. Hasad akan terus terjadi, Pak. Bahkan hasad itu bukan hanya orang-orang muslim, Pak. Hatta hasad di antara para guru pun bisa terjadi. Dan jamaknya itu terjadi, kata Syekhul Islam. Banyak orang penuntut ilmu yang justru mereka terkena hasad. Dan kata Hasan al-Basri, aku meneliti hasad. Ujung dari hasad itu adalah urusan dunia. Waliyadzubillah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah yang keempat. Ini sekaligus pola pembahasan terakhir surat Ali Imran ayat ke-8. InsyaAllah pembahasan lebih panjangnya nanti dibedah lagi dengan kita membaca buku-buku yang menyampaikan tentang hidayah. Kita akan mempelajari doa yang keempat. Itu yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan pekan depan. Semoga Allah memberkati apa yang kita kaji dan kita pelajari. Oh, mati. Makanya tadi kok nggak syuruk-syuruk. Ini ada yang mensabotase ini. Jadi ini yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam kebaikan untuk kita. Insya Allah saling mendoakan. Karena sesungguhnya tanda rahmatnya hati kita kepada orang yang beriman itu, kata Imam Qurtubi, yang berdosa mendoakan yang taat selalu mendoakan yang masih berdosa. Semoga kita senantiasa mampu menasihati diri kita dalam kebaikan. Tidak ada orang yang paling berhak untuk didoakan kecuali para guru, Pak. Setelah orang tua kita. Sebagaimana itulah yang dikatakan Imam Ahmad ketika beliau mendoakan Imam Syafi'i. Dan tidak ada orang yang harus didoakan oleh setiap guru kecuali adalah murid-muridnya dan jamaahnya. Supaya kita senantiasa berada di atas kebenaran, diberikan istiqomah, berujung kepada husnul khatimah. Ini yang dapat kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan berkah dari apa yang telah kita pelajari. Kita buka dengan tanya jawab. Masih ada sekitar 15 menit sebelum kita menutup majelis ilmu pada kesempatan pagi ini. Dia mau bertanya, saya persilahkan. Iya, Pak Ujang. Pertanyaannya tentang hidayah ya. Jangan kriteria wanita solehah ya. Fokus dengan tema. Menjadikan dunia sebagai tujuan dari ibadahnya katakanlah atau dari akhiratnya. Tetapi kalau kita lihat banyak hadis-hadis motivasi lah ya, kalau kita bilang hadis-hadis motivasi yang mengiming-imingi ibadah-ibadah itu dengan tujuan dunia. Misalnya dengan Dunia atau rezeki? Bedakan, Pak. rezeki itu ya. Yang dikatakan hadis itu dunia atau rezeki? Dunia atau rezeki, Pak? Rezeki. Oke, salah Ya. kalau gitu. Makasih Sudah terjawab. Nggak jadi nanya Ya. kalau gitu. Yang dikatakan di dalam hadis itu rezeki, Pak. Dan kita sudah pernah membahas antara bedanya dunia dengan rezeki. Istri yang soleha itu rezeki, Pak. Ya, gitu. Amin. Itu rezeki. Jadi yang dikatakan di dalam sholat tahajud lah, sodakoh lah, itu yang dikatakan rezeki. Kalau itu rezeki, berarti perhatian kita dan fokusnya kita bukan angka deret pada rupiah. Bisa jadi mendapatkan kesehatan itu juga rezeki. Kamu sholat tahajud mendapatkan rezeki itu tidak selalu harus melulu uang, Pak. Kalau sholat tahajud itu menjanjikan dunia, orang yang tahajud orang yang paling kaya, Pak. Banyak orang, tahukah kita di akhir zaman itu ada sebuah sebutan yang dikatakan Nabi, Luka ibnu Luka. Luka ibnu Luka itu orang yang bodoh tapi kaya banget. Dan hari ini kan terjadi, Pak. Dia nggak punya kualitas hidupnya hanya mungkin nggak hidupnya penuh dengan recehan, tapi justru dengan recehan itu dia kaya raya, Pak. Itu namanya Luka ibnu Luka. Kalaulah kita mengartikan bahwasanya ibadah, memang betul janjinya itu adalah apa yang dijanjikan itu adalah rezeki, tapi bukan dunia, Pak. Kalau memang yang dijanjikan dunia, orang yang paling banyak tahajudnya itu orang yang paling hartanya banyak, Pak. Tapi yang dikatakan di balik sedekahmu, di balik sholat tahajudmu itu rezeki, Pak.
Pak Ujang, bukan dunia. Dan rezeki itu banyak. Ketenangan yang dirasakan, kesehatan yang dia peroleh, jarangnya dia bertengkar dengan pasangan hidup, itu rezeki. Masya Allah kan? Kayak Pak Ujang setahun ini kan jarang bertengkar dengan pasangan kan? Nah, itu rezeki. Nah, itu rezeki. Ya, saya senang kalau Pak Ujang nanya. Jadi saya bisa mendatangi dia dari berbagai macam sisi. Jadi itu rezeki, Pak. Yang dikatakan adalah rezeki, bukan dunia. Bukan berarti kita boleh nggak Ustaz bahwasanya saya ingin mendapatkan rezeki. Kalau rezeki itu urusan akhirat yang akan kita bawa menjadi sebuah kebaikan. Saya sholat tahajud supaya anak saya solih, itu kan rezeki. Saya tahajud, saya banyak sedekah supaya anak saya dilembutkan hatinya dan dijauhkan dari penyakit, itu rezeki, Pak. Beda dengan dunia. Sebagaimana pembahasan kita nanti dibuka filenya kita ketika membahas Rabbana Atina fid dunya hasanah. Itu ada 5 perkara yang membedakan antara dunia dengan rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, Pak Arif. Coba dibaca. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini bagian di dunia ini ya, apakah boleh juga kita mencari dunia itu, teman? Mencari dunia itu wajib, Pak. Dengan sebuah niatan untuk menegakkan tulang kita beribadah kepada Allah. Kan tadi saya menyampaikan, bekerja itu wajib atau sunnah, Pak? Wajib untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Yang tidak boleh itu kalau ibadah yang sudah disyariatkan untuk akhirat kita niatkan untuk dunia. Adapun kita bekerja, saya berbisnis, Pak Adnan di kontraktor, Pak Masri di kontraktor, dan yang lainnya bekerja, itu urusan mubah, Pak. Dan itu bisa menjadi ibadah ketika kita bekerja niatannya untuk menegakkan tulang kita beribadah kepada Allah supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang tidak boleh adalah ketika ibadah-ibadah akhirat, kamu niatkan ibadah akhirat itu untuk dunia, saking tidak cukupnya kamu untuk menggunakan perkara mubah untuk mencari dunia. Contohnya, Pak Hari menjadi konsultan, maka sesungguhnya itu urusan dunia, mubah itu. Dan itu perkara wajib untuk memberikan kecukupan pada keluarga kita, supaya keluarga kita tidak menjadi beban bagi orang lain, dan menjadi utama ketika niatkan untuk membantu orang lain, Pak. Yang tidak boleh dan terkonfirmasi sebagai budaknya dunia itu apa? Ketika bukan hanya mubah, hatta kita mau sholat, hatta kita mau sedekah, hatta kita mau sholat tahajud, hatta kita mau sholawat, semuanya ternyata itu pun kita niatkan untuk dunia. Itu yang tidak boleh. Paham di situ? Misalnya ketika mau menang tender kita sedekah di awal tuh berarti nggak boleh tadi. Kalau nggak ada tender nggak sedekah, nggak boleh, Pak. Ketika kita mau tahajud hanya karena besok kita akan ada tender yang akan diujikan. Kita baru sholat, Pak, dan yang menggerakkan kita bangun karena tender yang akan kita menangkan besok. Berarti niatannya untuk apa? Untuk tender. Berarti ketika nanti dia tanya, lu tahajud saya mana ya Allah? Loh, tahajud kamu kan karena tender. Ya kan? Misalkan saya berdakwah, niatan yang pertama kali adalah untuk mendapatkan dunia dari amplop yang ingin didapatkan misalkan, dan itu yang membuat saya bangun sebelum subuh sampai saya akhirnya datang karena saya teringat kepada apa yang nanti saya dapatkan dalam uang itu juga termasuk bagian yang harus kita khawatirkan, Pak. Karena apa yang pada di hati kita itu pada dasarnya dilihat oleh Allah, Pak. Kalau saya sholat subuh karena Pak Heri itu saja sudah menjadikan rusak sholat subuh saya, sama dengan dunia, dan itu dua-duanya termasuk perkara yang merusak ibadah kita dan ketaatan kita. Tapi bekerja, berbisnis, berdagang, dan mendapatkan profit yang terbaik, niatannya adalah untuk mencukupi keluarga kita, supaya keluarga kita tidak menjadi beban, supaya kita bisa membantu orang. Maka itu menjadi sebuah kemuliaan untuk kita, Pak. Makanya kita mendapati Abdullah bin Mubarak itu berkata, dikatakan oleh Hasan al-Basri, kamu adalah orang, kalau sudah ngomong zuhud itu orang yang luar biasa menyentuh hati kami. Tapi kami setiap menjumpai engkau berbisnis, engkau adalah orang yang paling bersemangat di dalam berbisnis. Beliau berkata, karena di dalam bisnis yang aku putar ada orang yang akan aku berikan bantuan, dari para penuntut ilmu, dari orang-orang yang mereka bekerja di dalam kebaikan yang aku berikan bantuan itu. Dan itu sejatinya yang harus diniatkan. Tapi cukup dalam perkara mubah, Pak. Saya berbisnis, ada bisnis minuman Habat String, ada bisnis dinar dengan Nafis Goldnya, ada penerbitan. Itu bisnis.
silahkan. Apalagi dengan niatan untuk memuliakan diri saya, menegakkan izah saya tidak perlu untuk mendapatkan dari orang, tidak perlu mendapatkan dari umat, supaya izah itu berdiri. Maka itu merupakan bagian dari sebuah keumuman, dan itu merupakan sebuah kemuliaan untuk kita. Yang nggak boleh itu kalau ibadah-ibadah akhirat sudah dirusak dengan niat untuk dunia. Paham di situ Pak Harim? Allah alam bisa. Masih ada 5 menit tersisa kalau ada yang ingin bertanya. Ya, sebelumnya nanti. Ada yang mau bertanya? Sudah? Syukur. Alhamdulillah. Ini ada hadiah dari Ustadz Adi Hidayat dari kajian Kamis ya Pak ya. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Buku kelihatannya di dalamnya. Saya belum buka juga nih. Apa pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan tanda supaya syukur kita bisa diterima oleh Allah. Itu kita harus melakukan 3 perkara. Apa 3 perkara menjadikan syukur kita bisa diterima oleh Allah, membuka pintu langit dan meraih rahmatnya Allah? Jangan lihat kepada buku, jangan lihat ke handphone. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngelihat saya. Jangan lihat ke handphone. Apa 3 perkara yang harus dilakukan untuk menjadikan syukur kita diterima oleh Allah? Hadiahnya buku loh. Uang nih jangan-jangan. Apa Pak? Siapa yang bisa menjawab? Dialah nggak usah. Monggo, Bapak. Abdul Rahim di luar, Masya Allah. Harus benar ya, udah susah-susah masuk ke masjid nanti masih salah. Masya Allah. Bukan nggak mau jawab Pak, tawadhu. Antara tidak tahu dengan tawadhu itu tipis batasannya. Yang kedua, ya, yang ketiga, enggak, ada satu yang masih kurang, tapi enggak apa-apa Pak. Monggo silahkan. Ada yang kurang beliau, 1. Menambah ketakwaan, berterima kasih kepada yang memberi kebaikan. Ada 1 yang masih kurang. Apa yang 1 ini? Membalas kebaikan. Itu tadi yang berdua. Ada 1 lagi. Menambah ketakwaan, membalas kebaikan atau memberi kebaikan sama orang yang memberi kebaikan sama kita. Ada yang ketiga. Angkat tangan dulu. Kepada orang tua, silahkan Pak, Masya Allah. Itu namanya, ini namanya eksekusi yang berhasil. Jadi bulannya sudah di depan gawang, dia tinggal sendul sedikit masuk. Jadi saat tadi semoga Allah merahmati. Pertanyaan yang berikutnya, sesungguhnya hidayah itu sebagaimana air hujan, merata. Tapi manusia sendiri yang memakai payung untuk menampik hidayah itu. Sekarang, apa yang menjadi sebab tertampiknya dan tertahannya hidayah yang tidak kita dapatkan pada kehidupan? Itu sebabnya ada 4 yang sudah kita bahas. Sebutkan 2 saja yang menjadikan orang gagal mendapatkan hidayah. Masya Allah, enggak Pak? Kenapa? Hubud dunia, riak enggak. Hubud dunia betul, enggak. Mengikuti akal. Yang kedua, terlalu taklid buta. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada sisa 2. Apa sisa 2-nya? Enggak Pak. Apa? Ya, tadi antum nyebutin apa? Akal sama taklid. Nah, terus Bapak apa? Ngikutin semuanya untuk dunia. Terus yang terakhir, nah, itu sama aja. Itu masih 1 nomor itu Pak. Aktivitasnya untuk dunia, kecintanya untuk dunia. Itu 1 nomor. Ada 1 lagi. Yang beriman sama Allah dan hari akhir, diam. Antum berkata yang baik. Apa nomor terakhirnya Pak?
Jangan ngelihat ke sebelahnya, Pak. Dalam peristiwa Abu Thalib, apa pelajaran yang kita dapatkan? Oh ya. Oh, apa ya? Pengaruh teman yang buruk, Masya Allah. Silahkan, Pak. Alhamdulillah. Ini karena pengaruh teman yang baik, Pak. Ya, jadi akhirnya dapat hidayah. Jazakallah. Yang terakhir. Sebutkan 4 sifat orang itu fix dan confirm disebut dengan Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham. Kapan seseorang disebut sebagai budaknya dunia? 4. Ya Ibu, silakan Ibu. Tujuan hidupnya untuk dunia. Terus waktunya habis untuk dunia. Yang ketiga, kewajibannya hanya untuk dunia. Yang keempat, lupa mencari. Tidak peduli. Masya Allah, barakallah fiik. Sah. Tadi siapa sih yang mengatakan sah? Tadi yang mengatakan sah semoga dapat hidayah. Nanti diambil di bawah ya Bu ya. Barakallahu fiik, ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa mengambil setiap faedah dari setiap hikmah dari setiap kebenaran.